Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adiat Naskur Ramadan. Saya merupakan CPNS dari Instansi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk penempatan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya dengan jabatan pekerja sosial ahli pertama. Pada pelatihan dasar CPNS kali ini, saya menjadi bagian dari Angkatan 5 Kelompok 4. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya merupakan unit pelayanan teknis daerah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dalam penanganan pemeluk program kesejahteraan sosial, pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya menangani gelandangan, pengemis, dan keluarga miskin rentan menjadi gelandangan pengemis. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya memiliki visi dan misi. Pada visinya yaitu mewujudkan pemerlu program kesejahteraan sosial yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif menuju masyarakat Jawa Barat juara lahir batin. Sedangkan misi dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya yaitu 1. Menyusun bahan kebijakan teknis pelayanan rehabilitasi sosial, 2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, 3. Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penanganan pemerlu program kesejahteraan sosial, serta 4. Mewujudkan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan bagi pemerlu program kesejahteraan sosial. Pada struktur organisasi, saat ini UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya dikepalai oleh Ibu Eno Komariah selaku PLT dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya. Lalu di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional, kepala subbagian tata usaha yaitu Ibu Muhtiara, kemudian di bawahnya ada penanggung jawab satuan pelayanan sosial. Pelayanan yang diterima oleh warga binaan sosial selama mengikuti pelatihan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya selama 5 bulan adalah pemberian bimbingan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial warga binaan sosial, bimbingan keterampilan untuk kemampuan penunjang saat warga binaan sosial kembali ke masyarakat, bimbingan spiritual untuk memperkuat pemahaman agama, bimbingan mental untuk membentuk ketahanan atau resiliensi pada diri warga binaan sosial, bimbingan kehidupan sehari-hari, bimbingan kedisiplinan untuk membentuk diri yang patuh dan taat, pemenuhan administrasi dan kependudukan, pemenuhan sandang, pangan, dan papan, pemenuhan kesehatan, serta pemenuhan pendidikan awal bagi pendamping. Pada konteks pekerja sosial, sebagai CPNS saya memiliki tanggung jawab dalam pemberian bimbingan sosial, keterampilan, spiritual, mental, kedisiplinan, dan kehidupan sehari-hari kepada warga binaan sosial. Dalam mencapai tujuan instansi yang sepenuhnya, hal ini berkaitan dengan visi dan misi dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya. Karena dalam mewujudkan pemerlu program kesejahteraan sosial yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif, maka diperlukan bimbingan secara konsisten dan terus-menerus kepada warga binaan sosial melalui bimbingan sosial, keterampilan, spiritual, mental, kedisiplinan, dan kehidupan sehari-hari. Selama proses bimbingan dan di luar proses bimbingan, pekerja sosial juga memastikan bahwa bimbingan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh warga binaan sosial, sehingga perbaikan secara terus-menerus dapat meningkatkan probabilitas kembalinya keberfungsian sosial warga binaan sosial. Untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan SMART ASN, khususnya pada aspek literasi digital di mana terdapat 4 aspek utama, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Pada digital skills, saya memahami bahwa tantangan dan kebutuhan digital tentu berubah-ubah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, saya menjawabnya dengan mencoba berinovasi untuk meningkatkan tools atau alat kerja yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui pembentukan sistem instrumen digital assessment dan pembentukan sistem instrumen digital monitoring. Pada digital culture, saya memahami bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dalam mengatasi tantangan ini, saya berpegang teguh dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam bersosial media dan tidak membangun stereotip dalam bersosial media. Selain itu, di dalam menghadapi akses kemudahan terhadap marketplace, maka budaya flexing atau menyombongkan diri di dalam sosial media merupakan contoh buruk dari digital culture. Sehingga sebagai ASN, maka saya mengkampanyekan untuk mencintai produk lokal atau produk dalam negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.